Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Sejumlah warga 2 desa di Petasia Timur terluka setelah terlibat bentrokan. Sebanyak 109 ton pupuk ilegal disita oleh tim Direktorat Krimsus Polda Sulteng. Agus Fuad Pleret dijatuhi sanksi adat karena melakukan penghinaan terhadap guru tua. Sidang adat terkait kasus dugaan penghinaan guru tua digelar Minggu pagi. Sidang adat lanjutan ini berupa pelaksanaan Libu Potangara Nu Ada Mosoro Sompo alias penyerahan Gifu berlangsung di Rumah Adat Banua Oge, Kota Palu. Sidang adat menghadirkan Fuad Riyadi alias Fuad Pleret yang juga dipolisikan karena kasus ujaran kebencian. Sidang adat digelar oleh Dewan Majelis Adat Patanggota Ngata Palu. Sesuai ketentuan adat Kaili, Fuad Pleret disanksi dengan 7 poin sanksi adat, yakni membayar gifu alias denda adat. Adapun sanksi yang diberikan berupa membayar 5 ekor sapi, 5 pes kain putih kafan, 5 buah dulang adat, 5 bilah parang adat, 5 buah piring putih bermotif kelor, dan uang sejumlah 2 juta lebih. Ketujuh gifu yang diberikan Majelis Wali Adat pun dipenuhi sepenuhnya oleh Fuad Pleret. Sementara denda 5 ekor kerbau diubah menjadi 5 ekor sapi atas permintaan Fuad Pleret. Dengan kegiatan hari ini, suasana kebatinan bisa kondusif kembali, menyebabkan kita tetap bersaudara. Dan Fuad Pleret ini menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kearifan lokal, dan kami sangat terima kasih kepada seluruh pemangku adat, kota-kota anggota, dan kita juga difasilitasi oleh Badan Musyawarah Adat Tengah. Semua kemarin permintaan dari Topangadu dalam hal ini pengurus besar acara dan saya itu kita mendapatkan sanksi adat sudah ditunaikan. Sementara itu, Fuad Pleret mengaku hilaf dan berterima kasih kepada pengurus besar Al-Khairat serta masyarakat Sulawesi Tengah yang telah menerima permintaan maafnya. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang sudah menerima dan memberikan pelayanan yang luar biasa. Dan harapan kami tentu saja setelah saya melaksanakan hukum adat yang diberikan kepada saya berharap semua masalah ini selesai tuntas, termasuk di soal hukum nasional setelah hukum adat saya laksanakan. Harapan kami tentu saja dalam persoalan hukum nasional kita selesai. Penyematan emblem Kagawa Sauraja atau Banua Oge juga dilakukan oleh Ketua Dewan Majelis Wali Adat kepada Fuad Pleret. Sanksi adat terhadap Gus Fuad Pleret sebagai bentuk pemulihan nilai-nilai kearifan lokal, menjaga marwah adat, serta merawat harmoni sosial masyarakat suku Kaili. Usai dijatuhi sanksi adat, Fuad Pleret mendatangi rumah Ketua Utama Al-Khairat Habib Alwi bin Sagaf Al-Jufri untuk menyampaikan permohonan maaf secara resmi atas ucapannya yang memicu amarah pengikut Al-Khairat. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal alias Satgas pasti menghentikan aktivitas usaha ilegal yang mengatasnamakan Omnicom Group di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Entitas yang dikenal dengan singkatan OMC ini diduga telah melakukan praktik penipuan berkedok investasi ilegal dengan menyamar sebagai perusahaan komunikasi asal Amerika Serikat.
Satgas Pasti mengungkap bahwa OMC beroperasi dengan modus menyamar sebagai perusahaan global. Kegiatan yang dilakukan mencakup penghimpunan dana tanpa izin resmi, serta penggunaan nama dan logo perusahaan asing untuk menarik kepercayaan masyarakat. Sejak 9 hingga 15 Juli 2025, sebanyak 89 korban telah melaporkan penipuan ini ke Satgas Pasti Sulawesi Tengah. Kerugian sementara ditaksir mencapai lebih dari 5,2 miliar rupiah. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku. Bisa lebih bisa kurang dari segini. Ini kan baru 59 ya. Dan kami dapat informasi dari teman-teman kepolisian itu membernya di Sulteng itu 7.000. Waktu awal kan pengakuannya 10.000, ternyata ada 7.000, tapi masih dalam proses penyelidikan gitu ya. Sejumlah langkah penindakan telah dilakukan, termasuk pemblokiran akses situs, rekening milik oknum pelaku, serta penghapusan tautan yang digunakan dalam operasional OMC. Satgas Pasti juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. Karena sejatinya pejabat notaris pun dalam hal ini juga bisa jadi artinya ada sebuah kekurangan barangkali terkait dengan klarifikasi ya. Kalau dalam prinsip-prinsip pendirian badan hukum itu biasanya kan ada identifikasi, kemudian ada verifikasi, dan kemudian ada lagi langkah validasi. Sepanjang semester pertama tahun ini, Satgas Pasti menerima 8.752 pengaduan terkait entitas ilegal di Indonesia. Dari jumlah itu, 7.096 diantaranya menyangkut pinjaman online ilegal, sementara 1.656 lainnya terkait investasi bodong. Masyarakat diimbau lebih waspada terhadap tawaran investasi maupun pinjaman yang menjanjikan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat. Satgas Pasti mengingatkan masyarakat agar selalu menerapkan prinsip 2L, legal dan logis, yaitu memastikan layanan tersebut memiliki izin resmi dan menawarkan keuntungan yang masuk akal. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Ratusan crosser mengikuti kejuaraan motocross yang berlangsung di sirkuit Kawanete, Desa Korou, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Kejuaraan yang digelar 18 hingga 20 Juli ini selain memperebutkan trofi juga hadiah motor trail dan 180 juta rupiah. Sebanyak 24 kelas yang dipertandingkan dalam kejuaraan ini. Crosser yang ikut dalam kejuaraan ini tidak hanya asal Pulau Sulawesi, tapi juga dari Jawa dan Kalimantan. Bahkan sejumlah crosser nasional ikut dalam kejuaraan ini, seperti Muhammad Zidan, Inggil Bernaditus, Rizky Haka, Preval Tuming, Angga Sapurede, Esar Lopo, dan Angga Sompi. Kejuaraan motocross ini diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat Morowali Utara, tapi sekaligus menjadi ajang seleksi pencarian bibit crosser potensial di Sulawesi Tengah. Mereka diharapkan bisa mengharumkan daerah Sulteng tidak hanya di tingkat regional, tapi juga nasional. Jadi dengan dilaksanakan event ini dapat kita memberikan hiburan kepada masyarakat, sekaligus kita menyaring bibit-bibit motocross lokal maupun nasional. Para crosser pun mengaku senang bisa tampil di kejuaraan yang digelar selama 3 hari di Morowali Utara tersebut. Crosser nomor 1 Indonesia ini menilai sirkuit tersebut memiliki lintasan yang bagus dan cukup menantang. Rasanya senang banget, ini baru pertama kali saya kesini. Terima kasih buat Pak Kapolres sudah mengundang saya kesini, terima kasih banyak. Dan harapannya event ini lancar, nggak ada kendala. Dan kedepannya semoga bisa ngadain event yang lebih baik lagi dan lebih bergengsi. Kejuaraan motocross yang baru pertama kali digelar di Morowali Utara ini mendapat antusias dari masyarakat. Ratusan penonton penggemar motocross hadir memadati sirkuit.
Mereka terpukau dengan atraksi para crosser lokal dan nasional. Penonton tidak hanya warga Morowali Utara, tapi juga dari Morowali, Poso, dan Kota Palu. Ikram Boyoge melaporkan dari Morowali Utara. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Poasi Tabe.